Banyak orang menilai usaha peternakan hanya dari apa yang terlihat di permukaan. Bangun pagi, bau kandang, kerja fisik, kotor, capek. Dari gambaran itu, muncul satu kesimpulan cepat. Peternakan itu berat, ribet, dan tidak menarik. Kesimpulan ini terdengar wajar, karena memang tidak semua orang melihat peternakan dari sudut yang utuh. Yang sering terlihat hanyalah aktivitasnya, bukan sistem di baliknya. Yang sering dibicarakan hanya capeknya, bukan kestabilannya. Padahal, jika dilihat dengan cara yang lebih tenang, peternakan adalah salah satu bentuk usaha yang paling masuk akal secara logika. Setiap hari manusia makan. Setiap hari manusia membutuhkan protein. Dan kebutuhan ini tidak pernah berhenti. Tidak peduli ekonomi sedang bagus atau buruk. Tidak peduli sedang krisis atau tidak. Tidak peduli sedang ramai atau sepi. Makan tetap dilakukan. Protein tetap dibutuhkan. Inilah perbedaan mendasar antara peternakan dan banyak usaha lain. Banyak usaha hidup dari keinginan manusia. Peternakan hidup dari kebutuhan manusia. Keinginan bisa ditunda, kebutuhan tidak. Orang bisa menunda beli barang baru, orang bisa menunda liburan, orang bisa menunda gaya hidup, tetapi orang tidak bisa menunda makan terlalu lama. Di titik inilah peternakan mulai terlihat berbeda. Bukan sebagai usaha yang keren, tetapi sebagai usaha yang stabil. Bukan sebagai jalan cepat kaya, tetapi sebagai jalan yang jarang runtuh. Sayangnya, banyak orang sudah menutup pintu bahkan sebelum memahami isinya. Peternakan dianggap butuh modal besar, padahal skala bisa diatur. Peternakan dianggap hasilnya lama, padahal perputaran uangnya jelas. Peternakan dianggap hanya cocok untuk orang desa atau turun-temurun, padahal sistemnya bisa dipelajari siapa saja. Yang sering menjadi masalah bukan pada peternakannya, tetapi pada cara pandang terhadap peternakan. Banyak orang membandingkan peternakan dengan usaha instan, padahal sejak awal, peternakan memang tidak dirancang untuk instan. Ia dirancang untuk berjalan, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Di tengah dunia yang serba cepat, model usaha seperti ini sering dianggap ketinggalan zaman. Padahal justru disitulah kekuatannya. Peternakan tidak bergantung pada satu momentum, tidak bergantung pada satu tren, tidak bergantung pada satu kondisi pasar saja. Ia bergerak mengikuti siklus hidup manusia. Dan selama manusia masih hidup, peternakan akan tetap dibutuhkan. Pembahasan ini bukan untuk mengajak semua orang langsung beternak, bukan juga untuk mengatakan peternakan itu mudah. Peternakan tetap butuh kerja, butuh disiplin, butuh tanggung jawab. Namun, jika dilihat secara utuh, peternakan menawarkan sesuatu yang semakin langka saat ini, kepastian. Kepastian bahwa produknya dibutuhkan, kepastian bahwa pasarnya ada, kepastian bahwa usahanya relevan hari ini dan bertahun-tahun ke depan. Di video ini, kita tidak akan membahas peternakan sebagai mimpi besar. Kita akan membahasnya sebagai usaha yang realistis. Usaha yang bisa dimulai kecil, usaha yang bisa dijalankan bertahap, usaha yang bisa tumbuh jika dikelola dengan cara yang benar. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan seberapa cepat kita memulai, tetapi seberapa lama kita bisa bertahan. Dan peternakan, jika dipahami dengan benar, adalah salah satu usaha yang dirancang untuk bertahan. Jika diperhatikan, produk peternakan selalu ada di dapur masyarakat. Telur, daging, susu, semuanya dikonsumsi dari pagi sampai malam. Usaha peternakan tidak mengenal kata libur. Permintaannya berjalan setiap hari. Saat ekonomi bagus, konsumsi meningkat. Saat ekonomi sulit, konsumsi menyesuaikan, tapi tidak pernah berhenti. Inilah alasan kenapa peternakan selalu punya pasar. Karena ia melayani kebutuhan hidup, bukan keinginan sesaat. Kenapa peternakan selalu dibutuhkan? Selain karena kebutuhan makan harian, peternakan juga berhubungan langsung dengan stabilitas sosial dan ekonomi. Ketika pasokan pangan terganggu, yang pertama terasa adalah keresahan masyarakat. Itulah sebabnya, pemerintah di banyak negara selalu menjaga sektor peternakan agar tetap berjalan. Peternakan tidak hanya soal jual beli ternak, tapi soal menjaga ketersediaan protein bagi masyarakat luas. Bahkan di daerah terpencil sekalipun, produk peternakan tetap dicari.
Ini menunjukkan bahwa pasar peternakan bukan pasar sempit, melainkan pasar yang sangat luas dan terus berulang. Selama populasi manusia terus bertambah, kebutuhan ini juga ikut bertambah. Banyak orang masuk ke peternakan tanpa persiapan mental dan perhitungan dasar. Kesalahan yang sering terjadi antara lain, mengikuti orang lain tanpa memahami sistem, tidak menghitung biaya pakan harian, mengabaikan kesehatan ternak, tidak mencatat pemasukan dan pengeluaran. Peternakan terlihat sederhana, tapi jika dikerjakan tanpa perhitungan, risikonya tetap besar. Bukan karena peternakannya yang salah, tapi cara memulainya yang keliru. Kesalahan pemula yang sering dianggap sepele. Banyak pemula meremehkan hal-hal kecil di awal usaha. Contohnya, tidak mencatat pengeluaran harian karena dianggap sepele. Padahal, biaya pakan, vitamin, dan perawatan jika dikumpulkan, jumlahnya sangat menentukan hasil akhir usaha. Kesalahan lain adalah tidak belajar dari peternak yang sudah berjalan. Banyak orang ingin langsung praktik tanpa mau mendengar pengalaman orang lain. Padahal, satu kesalahan kecil di peternakan bisa berdampak panjang. Belajar dari kesalahan orang lain jauh lebih murah dibanding mengalaminya sendiri. Salah satu kekuatan peternakan adalah perputaran uang yang relatif jelas. Telur bisa dijual harian, ayam potong punya siklus panen bulanan, susu bisa diperah 2 kali sehari. Artinya, peternakan tidak bergantung satu momen saja. Ada pemasukan rutin, ada aliran uang yang bisa diprediksi. Inilah yang membuat peternakan bisa menopang kebutuhan sehari-hari jika dikelola dengan benar. Kenapa arus kas menjadi kunci? Arus kas sering diabaikan oleh pemula, padahal ini adalah nafas usaha. Peternakan yang sehat bukan hanya yang punya banyak ternak, tapi yang punya aliran uang yang terjaga. Pemasukan yang rutin membantu peternak menutup biaya operasional tanpa harus berutang. Inilah mengapa peternakan skala kecil yang dikelola rapi seringkali lebih bertahan dibanding skala besar yang berantakan. Dengan memahami arus kas, peternak bisa mengambil keputusan secara lebih tenang dan rasional. Risiko, kesalahan, dan cara bertahan dalam peternakan. Setiap usaha punya risiko. Peternakan tidak terkecuali. Namun, yang membedakan peternakan dari banyak usaha lain bukan besar kecilnya risiko, melainkan cara mengelolanya. Banyak orang melihat risiko peternakan sebagai sesuatu yang menakutkan. Penyakit, kematian ternak, harga pakan naik, cuaca tidak menentu. Semua ini nyata dan tidak bisa dihindari sepenuhnya. Tetapi, risiko terbesar bukan berasal dari faktor luar. Risiko terbesar justru datang dari ketidaksiapan pemiliknya. Kesalahan yang sering diulang pemula. Kesalahan pertama adalah memulai tanpa pengetahuan dasar. Membeli ternak tanpa memahami kebutuhan pakan. Membangun kandang tanpa memperhatikan sirkulasi udara. Meniru orang lain tanpa menyesuaikan kondisi sendiri. Akibatnya, masalah muncul satu persatu. Kesalahan kedua adalah mengabaikan pencatatan. Tanpa catatan, peternak tidak tahu kemana uang mengalir. Tidak tahu bagian mana yang boros, tidak tahu kapan usaha sebenarnya untung atau rugi. Dan kesalahan ketiga yang paling sering terjadi adalah menyerah terlalu cepat. Bukan karena usaha tidak bisa jalan, tetapi karena tekanan mental tidak diantisipasi. Memahami risiko sebagai bagian dari proses. Peternakan mengajarkan bahwa risiko bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipahami. Penyakit bisa dicegah dengan kebersihan dan jadwal perawatan. Kematian ternak bisa ditekan dengan pengawasan rutin. Harga pakan bisa disiasati dengan perencanaan dan efisiensi. Tidak ada sistem yang sempurna, tetapi selalu ada cara untuk mengurangi dampak. Peternak yang bertahan bukan yang bebas risiko, melainkan yang siap menghadapinya. Mental siap gagal, tapi tidak berhenti. Dalam peternakan, kegagalan kecil hampir pasti terjadi. Anak ternak tidak tumbuh optimal. Produksi turun sementara.
pasar sedang lesu. Semua itu bagian dari perjalanan. Yang berbahaya bukan kegagalan itu sendiri, melainkan reaksi terhadapnya. Peternak yang matang tidak panik berlebihan. Mereka mengevaluasi, mereka memperbaiki, lalu melanjutkan. Mental inilah yang membuat usaha bertahan. Bertahan dengan strategi sederhana. Bertahan tidak selalu berarti ekspansi. Kadang, bertahan berarti menjaga skala tetap aman, mengurangi risiko, menjaga arus kas, fokus pada kualitas. Peternakan yang stabil lebih kuat daripada peternakan yang tumbuh cepat namun rapuh. Dan justru dari kestabilan inilah peluang jangka panjang muncul. Strategi bertahan saat kondisi berubah. Kondisi pasar tidak selalu stabil. Harga pakan bisa naik, harga jual bisa turun, cuaca bisa berubah. Peternak yang bertahan lama adalah mereka yang siap menghadapi perubahan. Mereka tidak panik saat kondisi tidak ideal. Sebaliknya, mereka menyesuaikan strategi. Contohnya dengan mengatur ulang jumlah produksi, mencari alternatif pakan, atau menyesuaikan waktu panen. Kemampuan beradaptasi inilah yang membuat peternakan tetap berjalan di berbagai situasi. Peternakan saat tekanan biaya dan pasar. Dalam praktiknya, peternakan tidak selalu berjalan mulus. Ada masa di mana biaya pakan naik secara perlahan. Ada masa di mana harga jual tidak langsung mengikuti. Situasi seperti ini sering membuat peternak pemula panik. Padahal, kondisi ini adalah bagian normal dari usaha. Peternak yang berpengalaman tidak langsung bereaksi secara emosional. Mereka menganalisis biaya. Mereka menghitung ulang kapasitas produksi. Mereka menyesuaikan ritme usaha. Dalam kondisi tertentu, bertahan lebih penting daripada berkembang. Mengurangi resiko kerugian lebih baik daripada memaksakan pertumbuhan. Dalam peternakan, disiplin bukan sekadar kebiasaan baik. Disiplin adalah fondasi usaha. Ternak tidak bisa menunggu mood pemiliknya. Ternak tidak mengerti alasan sibuk. Ternak hanya merespon apa yang dilakukan setiap hari. Jika pakan terlambat, dampaknya terasa. Jika perawatan diabaikan, risikonya muncul. Jika kebersihan tidak dijaga, masalah datang perlahan. Peternakan mengajarkan bahwa hasil buruk seringkali bukan karena satu kesalahan besar, melainkan karena kelalaian kecil yang dibiarkan berulang. Inilah mengapa disiplin harian sangat menentukan. Banyak peternak yang sebenarnya mampu secara modal, tetapi gagal karena tidak sanggup menjaga rutinitas. Sebaliknya, ada peternak skala kecil yang tetap bertahan bertahun-tahun karena mereka konsisten menjalankan hal dasar. Memberi pakan sesuai kebutuhan, menjaga jadwal perawatan, memeriksa kondisi ternak setiap hari. Rutinitas ini mungkin terasa melelahkan, tetapi justru disitulah ketahanan usaha dibangun. Peternakan tidak memberi ruang untuk menunda terlalu lama. Satu hari lalai bisa berdampak pada produktivitas berminggu-minggu. Karena itu, peternakan membentuk karakter. Karakter bertanggung jawab. Karakter yang tidak mudah mencari alasan. Dan karakter inilah yang seringkali lebih berharga daripada keuntungan jangka pendek. Mengubah kerja fisik menjadi sistem. Seiring waktu, peternak yang bertahan akan mulai memahami satu hal penting. Kerja keras saja tidak cukup. Harus diubah menjadi sistem. Jadwal dibuat lebih rapi, pekerjaan diulang dengan pola yang sama. Kesalahan dicatat, lalu diperbaiki. Ketika sistem terbentuk, beban kerja terasa lebih ringan. Peternakan tidak lagi mengandalkan tenaga semata, tetapi mengandalkan kebiasaan dan aturan kerja. Inilah tahap di mana peternakan mulai terasa sebagai usaha, bukan sekadar pekerjaan fisik. Banyak orang melihat peternakan hanya sebagai sumber penghasilan bulanan. Padahal, jika dikelola dengan benar, peternakan bisa berkembang menjadi aset. Aset bukan hanya soal nilai jual, tetapi soal kemampuan menghasilkan secara berulang. Kandang yang terawat, sistem yang rapi, pasar yang sudah terbentuk. Semua ini memiliki nilai yang tidak muncul dalam waktu singkat.
Peternakan yang berjalan stabil akan jauh lebih berharga dibanding usaha yang untung besar sesaat, namun tidak berkelanjutan. Karena itu, pertumbuhan peternakan perlu dipikirkan secara bertahap. Bukan soal memperbanyak ternak secepat mungkin, tetapi memastikan sistem siap menampung pertumbuhan. Kesabaran dalam membesarkan usaha. Dalam peternakan, kesabaran bukan berarti diam. Kesabaran berarti tetap menjalankan proses meskipun hasilnya belum besar. Banyak peternak berhenti tepat sebelum usahanya stabil. Bukan karena usahanya gagal, tetapi karena mereka kelelahan secara mental. Peternakan memang menguji ketahanan. Namun justru ketahanan itulah yang membedakan usaha jangka pendek dan usaha jangka panjang. Mereka yang bertahan biasanya tidak terburu-buru. Mereka fokus menjaga kualitas, menjaga kesehatan ternak, menjaga kepercayaan pembeli. Dan dari situlah usaha tumbuh secara alami. Jika kita tarik garis besar dari semua pembahasan tadi, peternakan sebenarnya bukan usaha yang rumit. Yang membuatnya terasa berat adalah ekspektasi yang keliru sejak awal. Banyak orang masuk dengan harapan cepat besar, padahal peternakan dibangun untuk bertahan lama. Peternakan mengajarkan satu hal penting. Hasil besar lahir dari proses yang dijaga setiap hari. Bukan dari satu keputusan besar, melainkan dari ratusan keputusan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Mulai dari memberi pakan tepat waktu, menjaga kebersihan kandang, memantau kesehatan ternak, dan mencatat biaya dan hasil. Hal-hal ini terlihat sederhana, tetapi justru di sanalah fondasi usaha dibangun. Di tengah kondisi ekonomi yang tidak selalu stabil, peternakan menawarkan sesuatu yang jarang dimiliki usaha lain, yaitu kepastian permintaan. Selama manusia masih makan, selama keluarga masih membutuhkan protein, hasil peternakan akan selalu dicari. Ini bukan soal menjadi kaya cepat. Ini soal membangun sumber penghasilan yang masuk akal dan bisa diandalkan. Peternakan juga memberi pelajaran tentang kesabaran, tentang menerima bahwa tidak semua hari untung, tentang memahami bahwa rugi kecil kadang adalah bagian dari proses belajar. Yang penting bukan tidak pernah rugi, tetapi mampu mengelola resiko dan tetap melangkah ke depan. Banyak usaha runtuh bukan karena idenya buruk, melainkan karena pengelolaan yang tergesa-gesa. Peternakan mengajarkan untuk berjalan perlahan tetapi pasti, tidak membandingkan diri dengan orang lain, tidak memaksakan diri melampaui kemampuan. Fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Ketika sistem sudah rapi, ketika rutinitas sudah terbentuk, ketika pencatatan sudah berjalan, usaha mulai terasa lebih ringan. Di titik inilah peternakan tidak lagi hanya soal kerja fisik, tetapi menjadi sistem yang bisa dijalankan. Dan sistem yang baik akan terus bekerja, bahkan saat pemiliknya tidak selalu hadir. Peternakan juga memberi rasa aman. Rasa bahwa kita ikut berperan dalam menjaga kebutuhan dasar masyarakat. Saat banyak orang hanya menjadi konsumen, peternak berada di posisi produsen. Posisi ini selalu punya nilai, selalu punya peran, dan selalu dibutuhkan. Mungkin hasilnya tidak langsung besar, mungkin jalannya tidak selalu mulus, tetapi selama dijalankan dengan benar, peternakan jarang benar-benar berhenti. Ia bergerak pelan, namun konsisten. Dan dalam jangka panjang, konsistensi selalu mengalahkan kecepatan. Jadi jika kamu sedang mencari usaha yang tidak bergantung tren, tidak mudah runtuh, dan masih relevan bertahun-tahun ke depan, peternakan layak dipertimbangkan. Bukan sebagai jalan pintas, tetapi sebagai jalan yang realistis. Bukan untuk semua orang, tetapi sangat cocok bagi mereka yang siap belajar, siap disiplin, dan siap menjalani proses. Karena pada akhirnya, usaha yang kuat bukan yang paling cepat tumbuh, tetapi yang paling lama bertahan. Dan peternakan, selama dikelola dengan benar, adalah salah satu usaha yang paling sulit untuk benar-benar mati.